Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza, NIM 190118. Saya mahasiswa Akademi Farmasi Yana Susada Bangkalan, Prodi D3 Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi mata kuliah kewirausahaan bab 7 yang akan membahas tentang studi kelayakan bisnis. Definisi studi kelayakan bisnis. Analisis kelayakan usaha merupakan langkah pertama untuk memulai usaha baru. Hakikat dari analisis kelayakan usaha baru adalah menemukan jawaban mengenai apakah peluang usaha yang berupa produk baru atau jasa dapat dijual, berapa biaya yang dikeluarkan, serta mampukah produk atau jasa tersebut memperoleh laba. Jadi, studi kelayakan bisnis ini adalah suatu penelitian mengenai layak atau tidaknya suatu bisnis untuk dilaksanakan dengan berhasil dan menguntungkan secara kontinu. Studi ini pada dasarnya membahas berbagai konsep dasar yang berkaitan dengan keputusan dalam pemilihan proyek bisnis agar mampu memberikan manfaat. Manfaat dari studi kelayakan bisnis ada 3. Yang pertama untuk merintis usaha baru, yang kedua untuk mengembangkan usaha yang sudah ada, yang ketiga untuk memilih jenis usaha atau investasi atau proyek yang paling menguntungkan. Tujuan dari studi kelayakan bisnis yaitu untuk menghindari keterlanjuran penanaman modal yang terlalu besar pada peluang bisnis yang kurang menguntungkan. Pihak-pihak yang berkepentingan dengan studi kelayakan bisnis yaitu pihak wirausaha atau pemilik perusahaan, yaitu studi kelayakan sangat penting dilakukan agar kegiatan bisnisnya tidak mengalami kegagalan dan dapat memberikan keuntungan sepanjang waktu. Yang kedua, pihak investor atau penyandang dana. Studi kelayakan digunakan untuk bahan pertimbangan layak tidaknya dalam investasi. Kemudian yang ketiga, pihak masyarakat dan pemerintah. Studi kelayakan juga diperlukan terutama sebagai bahan kajian apakah usaha yang didirikan atau dikembangkan bermanfaat bagi masyarakat sekitar atau malah merugikan. Intensitas studi kelayakan, faktor yang mempengaruhi intensitas dalam studi kelayakan antara lain besarnya modal yang diinvestasikan, artinya semakin besar jumlah modal yang ditanamkan, maka semakin mendalam studi kelayakan yang dilakukan. Yang kedua, kompleksitas elemen-elemen yang mempengaruhi investasi bisnis, yaitu semakin banyak faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi proyek, maka semakin berhati-hati melaksanakan studi kelayakannya. Yang ketiga, tingkat ketidakpastian proyek, artinya semakin sulit memperkirakan penghasilan penjualan, biaya aliran kas, dan lain-lain, maka harus semakin berhati-hati dalam melakukan studi kelayakan bisnis. Selanjutnya, proses studi kelayakan bisnis. Jadi prosesnya yaitu dengan gagasan usaha. Jadi gagasan usaha ini menjadi paling penting dalam suatu pemikiran dalam membuka usaha. Kemudian dilanjutkan dari gagasan, dilanjutkan dengan membentuk tujuan. Artinya komitmen dalam membuka usaha itu harus jelas dan harus baik. Komitmennya terdiri dari visi dan misi sebagai tujuan untuk masa depan yang akan dilakukan dalam perusahaan. Selanjutnya, setelah dibentuk visi dan misi, kemudian analisis atau evaluasi. Analisis dan evaluasi di sini yaitu analisis pasar, produk, manajemen keuangan, dan aspek-aspek lainnya. Kemudian dibentuklah sebuah keputusan antara dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Analisis kelayakan bisnis yaitu terdiri dari analisis aspek pemasaran atau analisis aspek pasar. Pada analisis ini perlu dilakukan riset pasar untuk mengumpulkan informasi untuk pengambilan keputusan mengenai usaha yang akan dibuka. Pada tahap ini, ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu menganalisis potensi pasar dengan cara mengumpulkan data-data yang relevan mengenai potensi pembeli,
memotivasi dan kebiasaan pembeli, kemudian dampak perubahan dan karakteristik produk pada potensi pasar. Yang kedua, yaitu identifikasi pasar potensial dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu mengidentifikasi pemakaian akhir dari produk atau jasa, mengidentifikasi segmen pasar pokok, menentukan volume pembelian potensial dan dalam tiap-tiap segmen, kemudian sumber informasi pasar, uji coba pasar, dan studi kelayakan pasar. Analisis aspek pemasaran terdiri dari kebutuhan dan keinginan konsumen, pertumbuhan pasar, segmentasi pasar, target pasar, kemudian persaingan dan strategi pesaing, kemudian ukuran pasar, laba kotor, struktur pasar, kemudian nilai tambah, pangsa pasar, dan masa hidup produk. Lalu, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis aspek produksi atau operasi. Analisis aspek produksi yaitu analisis kelayakan teknis, kemudian lokasi dan volume operasi. Analisis kelayakan bisnis. Dalam melaksanakan analisis kelayakan teknis, ada dua langkah, yaitu mengidentifikasi analisis teknis seperti daya tarik penampilan produk, produk mudah untuk dimodif, permintaan konsumen, perkembangan pesaing, daya tahan dari bahan, mudah diproduksi, dan biaya rendah. Kemudian uji coba produk atau jasa untuk memperoleh jaminan bahwa produk atau jasa dapat memenuhi permintaan konsumen. Yang kedua yaitu lokasi. Lokasi yang ditentukan harus paling strategis dan efisien. Yang ketiga yaitu volume operasi harus relevan dengan potensi pasar dan sesuai dengan permintaan, sehingga tidak terjadi kelebihan atau kekurangan dari kapasitasnya. Kemudian mesin dan peralatan harus sesuai dengan perkembangan teknologi. Jangan sampai menjadi seorang wirausaha yang ketinggalan zaman, karena semakin ke depan semakin canggih dalam segala peralatannya, maka sebagai wirausahawan harus semakin up to date. Bahan baku dan bahan penolong sebagai sumber daya yang diperlukan harus cukup tersedia. Tenaga kerja harus disesuaikan dengan keperluan jam kerja. Artinya, apabila memang kurang sumber daya dalam suatu bisnis, maka segeralah merekrut karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dalam suatu usaha. Kemudian yang ketujuh, yaitu ada layout, yaitu tata ruang atau tata letak fasilitas operasi harus tepat dan prosesnya praktis sehingga efisien. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis aspek manajemen yang terdiri dari kepemilikan, organisasi, tim manajemen yang mengelola, kemudian terdiri dari karyawan. Kepemilikan di sini hendaknya dipilih yang tidak beresiko terlalu tinggi dan memiliki banyak keuntungan. Kemudian organisasi. Untuk menilai kemampuan organisasional, setiap bisnis usaha membutuhkan orang-orang dengan berbagai jenis keterampilan dan bakat untuk bekerja sama mencapai tujuan organisasional. Hal yang perlu diperhatikan dalam langkah ini yaitu penentuan kebutuhan personalia dan perancangan struktur organisasi awal, seperti analisis kebutuhan, tenaga kerja, dan aktivitas pengelompokan ke dalam seperangkat tugas, kemudian dikategorikan untuk membentuk dasar dari struktur organisasi, kemudian perbandingan kebutuhan dan ketersediaan personalia apakah memenuhi dari yang dibutuhkan. Kemudian, analisis persaingan. Suatu pendekatan untuk menganalisis tekanan persaingan dipusatkan pada tiga hal, yaitu identifikasi pesaing besar potensial, identifikasi berbagai strategi dan teknik atau taktik yang digunakan pesaing, kemudian identifikasi keuntungan persaingan tertentu dari usaha yang dilaksanakan. Yang ketiga, ada tim manajemen. Tim manajemen yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang dilibatkan untuk mengelola bisnis. Kemudian yang ketiga, yaitu karyawan. Karyawan harus disesuaikan dengan jumlah kualifikasi dan kualitas dari perusahaan yang harus dilakukan. Analisis aspek keuangan. Analisis aspek keuangan yaitu analisis kelayakan finansial adalah landasan untuk menentukan sumber daya finansial yang diperlukan untuk tingkat kegiatan tertentu dan laba yang dapat diharapkan.
Langkah dasar untuk memilih alternatif dalam analisis kelayakan finansial terdiri dari penentuan kebutuhan finansial total dengan dana-dana yang diperlukan untuk operasional, kemudian penentuan sumber daya finansial yang tersedia, biaya-biayanya yaitu berupa pencarian sumber dana dan biaya modal. Kemudian selanjutnya yaitu penentuan sumber daya finansial yang tersedia, biaya-biayanya yaitu berupa pencarian sumber dana dan biaya modal. Dalam menentukan sumber daya finansial potensial yang tersedia harus dibedakan menjadi sumber finansial jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Analisis aspek keuangan meliputi kebutuhan dana untuk operasional perusahaan, sumber dana yang layak digali, kemudian proyeksi neraca untuk mengetahui posisi harta dan keadaan keuangannya. Proyeksi rugi laba dari tahun ke tahun yang meliputi komponen proyeksi penjualan, proyeksi biaya, proyeksi rugi atau laba bersih, kemudian proyeksi aliran kas. Aliran kas ini terdiri dari aliran kas masuk, aliran kas keluar, dan aliran kas masuk bersih. Aliran kas masuk seperti penerimaan hasil penjualan dan pendapatan. Aliran kas keluar terdiri dari biaya pembayaran bunga dan pajak. Kemudian analisis kas masuk bersih, yaitu selisih dari aliran kas masuk dan aliran kas keluar ditambah penyusutan dengan diperhitungkan bunga. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga ilmu yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini dapat bermanfaat dalam proses kewirausahaan atau bisnis lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.